Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Muhammad Nur Isam dengan nomor induk mahasiswa 202019. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanaman menghasilkan pada kelapa sawit. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yang pertama kita harus mengetahui apa sih tanaman menghasilkan tersebut. Tanaman menghasilkan atau TM adalah tanaman yang sudah dipanen atau diambil hasilnya secara rutin. Umumnya, tanaman ini berumur di atas 3 tahun dan sampai 25 tahun. Pada tanaman menghasilkan, biasanya dilakukan kastrasi. Kastrasi adalah suatu tindakan membuang semua bunga buah muda dari pohon kelapa sawit yang berumur besar dari 1 tahun setelah ditanam. Kastrasi ini berfungsi agar tanaman dapat menghasilkan kepertumbuhan vegetatif atau penguatan batang yang lebih besar. Pertumbuhan vegetatif yang dimaksud ialah bertambahnya ukuran batang, jumlah daun, serta panjang dari akar tanaman kelapa sawit tersebut. Selanjutnya dilakukan pruning atau pemangkasan pelepah-pelepah daun tua dan pelepah yang tidak produktif. Pada tanaman kelapa sawit, proses ini sangat penting untuk penggunaan pupuk yang lebih efisien dan untuk mewujudkan akses perkebunan yang lebih mudah. Berikut kriteriaan menurut kelasnya dibagi 3. Yang pertama, kelas S1 atau sangat sesuai. Highly suitable merupakan lahan yang tidak mempunyai pembatas yang berat untuk penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai batas tidak berarti dan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi serta tidak menyebabkan kenaikan masukan yang diberikan pada umumnya. Ini adalah tanaman yang cocok untuk tanaman. Selanjutnya kelas S2 atau cukup sesuai, disebut juga moderately suitable, merupakan lahan yang mempunyai pembatas agak berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan serta meningkatkan masukan yang diperlukan. Kriteria lahan selanjutnya yaitu kelas S3 atau sesuai marginal, merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan. Perlu ditingkatkan masukan yang diperlukan pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya adalah hama. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam suatu perkebunan. Berikut hama yang sering menyerang kelapa sawit, yaitu hama Oryctes rhinoceros atau yang sering disebut kumbang tanduk atau badak, merupakan salah satu hama utama pada tanaman kelapa sawit. Hama ini menyerang tanaman kelapa sawit yang baru ditanam sampai tanaman tua. Ini adalah gambar dari hama kumbang tanduk. Serangan kumbang tanduk ini dapat mengakibatkan tertundanya masa produksi kelapa sawit sampai 1 tahun dan kematian tanaman hingga 25%. Cara menanggulangi hama ini bisa secara mekanik dan kimiawi, seperti mengambilnya secara langsung dan penggunaan insektisida butiran yang mengandung bahan aktif karbosulfan 5% maupun karbofuran 5% yang efektif mengendalikan kumbang tanduk. Selanjutnya hama ulat api merupakan hama utama yang menyerang tanaman kelapa sawit. Ulat api ini menyerang daun kelapa sawit mulai dari pembibitan, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan. Serangan ulat api akan berdampak pada penurunan produktivitas tanaman karena terganggunya proses fotosintesis yang mengakibatkan terganggunya proses pembentukan bunga dan buah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di perusahaan, serangan ulat api dapat menurunkan produksi sebanyak 25% pada tahun pertama dan menurunkan produksi sebanyak 50-75% pada tahun ketiga. Berikut gambar dari ulat api. Serangan hama ulat ini dengan cara menggerogoti bagian daun kelapa sawit dimulai dari helai daun bagian bawah hingga menjadi lidi. Dalam kondisi yang sangat parah, tanaman akan kehilangan daun hingga 50% sampai 90%. Ulat api menyukai daun kelapa sawit yang tua karena nutrisinya sudah cukup pada daun. Berikut sampel dari serangan ulat api. Sekian video dari saya, terima kasih.